Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ciani dengan NIM 2403065491 dari kelas PIA 24. Pada video kali ini, yaitu tugas untuk mata kuliah media pembelajaran, saya mengambil topik interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekosistem dan lingkungan. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pola interaksi makhluk hidup. 3. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam simbiosis. Pernahkah kalian bertanya, kenapa semut mencari makan? Atau kenapa tanaman tumbuh mendekati cahaya? Apa itu ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan? Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai ekosistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Sedangkan interaksi adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi makhluk hidup. Satuan-satuan ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah suatu organisme tunggal seperti satu ekor monyet atau satu batang jagung. Populasi yaitu sekelompok individu sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu pada waktu yang sama. Contohnya populasi kijang di padang rumput. Komunitas yaitu seluruh populasi dari berbagai jenis organisme yang hidup bersama di suatu daerah. Contohnya adalah komunitas di padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, serangga, kijang, dan harimau. Ekosistem yaitu interaksi antara komponen biotik makhluk hidup dan abiotik benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara di suatu wilayah. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Yang terakhir yaitu biosfer, yaitu tingkat tertinggi yang merupakan kumpulan semua ekosistem di bumi. Ini adalah lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Coba sebutkan apa saja yang kalian lihat di alam. Pastinya ada pohon, hewan, tanah, air, cahaya. Itu semua adalah bagian dari lingkungan. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Lingkungan biotik adalah komponen hidup yang bernyawa dalam suatu ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada lingkungan abiotik, yaitu komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya air, udara, tanah, cahaya, suhu. Keduanya saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara hewan dan tumbuhan? Atau antara hewan satu dengan hewan lainnya? Ada beberapa bentuk interaksi. Ada 3. Yang pertama yaitu predasi, yang kedua kompetisi, dan yang terakhir yaitu simbiosis. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh nyata. Predasi adalah hubungan interaksi biologis di mana satu organisme predator memangsa dan memakan organisme lain mangsa untuk mendapatkan makanan, seperti harimau memangsa kancil. Kompetisi yaitu interaksi di antara organisme atau spesies yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, atau wilayah. Contohnya, 2 ekor elang jantan dari spesies yang bersama bersaing untuk merebutkan wilayah berburu dan pasangan. Yang ketiga, simbiosis adalah suatu pola interaksi jangka panjang dan erat antara 2 organisme biologis yang berbeda jenis. Contoh simbiosis antara lain, yang pertama, mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain. Contohnya hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan nektar,
sedangkan bunga akan terbantu dalam melakukan aktivitas penyerbukan. Yang kedua, komensalisme, yaitu simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya, ikan remora yang menempel pada ikan hiu. Ikan remora yang menempel pada ikan hiu akan mengambil sisa makanan yang tidak dapat dimakan kembali oleh ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis parasitisme adalah hubungan antara kedua organisme saat satu organisme diuntungkan dan yang organisme lain dirugikan. Contohnya, nyamuk dan manusia, benalu dan pohon mangga, serta kutu pada manusia. Saling ketergantungan komponen biotik ada 3, yaitu yang pertama rantai makanan, merupakan proses makan dan dimakan pada setiap ekosistem. Seperti pada gambar, yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Lalu setelah itu konsumen pertama seperti belalang akan memakan tumbuhan. Lalu setelah itu konsumen kedua seperti katak akan memakan belalang. Lanjut ke konsumen 3, yaitu karnivora sedang, seperti ular akan memangsa katak untuk dimakan. Selanjutnya, konsumen puncak yaitu burung elang biasanya akan memangsa ular untuk dimakan. Setelah itu, elang akan mati dan terjadi sebuah proses yaitu penguraian atau dekomposer yang akan memecah sisa makhluk hidup yang akan mati menjadi zat hara untuk tumbuhan. Dan ini akan terus berulang. Kedua, ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menggambarkan seluruh proses makan dan dimakan yang kompleks antar spesies dalam suatu ekosistem. Dibandingkan rantai makanan, jaring-jaring makanan menjelaskan pola hubungan yang lebih rumit dan melibatkan banyak spesies dalam satu ekosistem. Tujuan jaring-jaring makanan adalah untuk mengetahui hubungan interaksi antara makhluk hidup dan mengendalikan populasi. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antara komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Hal ini tentu lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan yang biasa terjadi dalam sebuah rantai makanan. Kesimpulan, tumbuhan butuh sinar matahari, ikan butuh air, manusia butuh udara. Apakah itu juga interaksi? Ya, itu semua adalah interaksi makhluk hidup. Mengapa ekosistem bisa stabil? Karena interaksi-interaksi yang terjadi secara seimbang. Tapi, jika satu komponen terganggu, misalnya banyak predator dibasmi, ekosistem bisa rusak. Di ekosistem sawah contohnya, akan ada kata yang makan serangga, ular memangsa kata, burung menyebar biji tanaman. Semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ekosistem akan seimbang jika setiap makhluk hidup menjalankan perannya dengan baik. Jika satu komponen terganggu, seluruh ekosistem bisa terpengaruh. Setelah menonton video tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, sekarang saatnya untuk berlatih. Kerjakan 2 soal berikut untuk mengasah kemampuan kalian.